Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem bus pada komputer. Langsung saja, sistem bus pada komputer adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Seperti data dipindahkan dari piranti masukan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran, seperti itu. Di sini sistem bus dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dedicated bus, yang kedua adalah multiplexed bus. Di sini dedicated bus dan di sini multiplexed bus. Dedicated bus adalah bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja, dan bus ini mempunyai kelebihan, yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Yang kedua, multiplexed bus. Multiplexed bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari data bus ini tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan tentunya, yaitu kecepatan yang rendah dan perlu mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Lalu di sini jenis data sistem bus yang harus tersambung satu sama lain. Yang pertama adalah memori, yang kedua adalah CPU, yang ketiga adalah modul input output. Di sini memori bertugas untuk menerima dan mengirim data, menerima address, menerima sinyal dari read, write, dan timing. Seperti ini contoh dari memori. Lalu di sini CPU. CPU tugasnya adalah membaca instruksi data, menuliskan data setelah diproses, mengirimkan sinyal kendali ke unit-unit lain, menerima dan menanggapi interrupt. Seperti ini contoh dari CPU. Lalu yang ketiga yaitu modul input-output. Modul input-output serupa dengan sambungan memori. Sementara outputnya yaitu menerima data dari komputer dan mengirimkan data dari peripheral. Jika inputnya yaitu menerima dari peripheral dan mengirimkan data komputer seperti ini. Contoh dari modul output dan input. Lalu di sini ada struktur interkoneksi. Kenapa disebut struktur interkoneksi? Karena di antara data bus seperti ini harus terkoneksi dan sambung menyambung. Seperti dari memori ke CPU contohnya. Memori ke CPU berarti itu melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Lalu jika CPU ke memori itu berbeda, yaitu melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Dan juga dari output ke CPU yaitu baca data dari peripheral melalui modul input-output. Dan juga dari CPU dan ke input-output yaitu mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input-output. Dan jika input-output ke memori atau dari memori ke output-input itu sama, yaitu digunakan pada sistem DMA. Lalu di sini ada sistem bus. Sistem bus dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama data bus, yang kedua adalah address bus, yang ketiga adalah control bus. Data bus terdiri dari 4 jalur, 8, 16, 32, dan 64. Data ini mempunyai transmisi dua arah dari CPU atau mikroprosesor ke memori atau modul input output atau sebaliknya. Jadi semakin besar bus maka akan semakin cepat data yang akan terkirim. Seperti itu. Jadi yang kedua adalah address bus. Address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat dua arah juga, seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. Jadi semakin besar bus alamat, maka semakin banyak lokasi yang akan diberi alamat. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu control bus. Control bus merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus, serta mengontrol semua modul yang ada. Control bus ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Control bus mempunyai dua sinyal, yaitu sinyal waktu sebagai pewaktuan dalam validasi data serta alamat. Kemudian sinyal perintah sebagai perintah operasi. Dan selanjutnya adalah fungsi dari bus data, bus address, dan bus kontrol. Bus data berfungsi untuk mengalirkan data pada sistem bus. Yang kedua adalah bus alamat atau address berfungsi untuk mengalamati suatu proses yang di sistem bus. Yang ketiga adalah bus kontrol. Bus kontrol berfungsi untuk mengatur proses instruksi yang terjadi di sistem bus. Seperti itu. Seperti ini, ada control bus, address bus, dan data bus. Lalu kesimpulannya adalah sistem bus adalah cara beroperasinya komputer untuk menjalankan tugasnya. Seperti itu simpelnya ya. Lalu yang kedua jenis sistem bus ada dua. Yang pertama ada dedicated bus dan multiplexed bus. Perbedaan dedicated bus dan multiplexed bus adalah jika dedicated bus atau DB hanya untuk data, maka
multiplicated bus atau multiplexed bus MB bukan hanya untuk data saja, bisa untuk sinyal, alamat, dan lain-lain. Jika dedicated bus memiliki kecepatan yang tinggi, maka multiplexed bus itu kecepatannya rendah gitu. Jika DB dedicated bus membutuhkan banyak saluran, maka multiplexed bus tidak butuh banyak saluran. Jadi yang ini itu terbalik gitu. Sistem bus ada 3, yaitu yang pertama data bus untuk mengalirkan data, address bus untuk mengalamati proses di sistem bus, yang ketiga adalah control bus mengontrol jalannya dari data bus dan alamat bus. Jadi data bus, address bus, lalu control bus. Lalu sistem terpenting yang harus disambung dari bus adalah tentunya ada 3 yang tadi saya sebutkan, yaitu memori, CPU, dan modul input-output. Karena ini terkoneksinya sangat bersambung. Jadi ini adalah sistem yang terpenting di sistem bus seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. The end. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.